Oke, silakan Mas. Gimana prosedurnya ini? Pipa dari ini outlet dari semuanya yang dari bangunan. Masuk di bak screen ya. Oke. Masuk di bak screen, lanjut ke STP, septic tank. Ini kita pakai gravitasi, tidak pakai pompa. Oke, ini pakai gravitasi ya. Ya, ke ekualisasi. Oke, masuk ke bak ekualisasi. Lalu, Ekualisasi ini gravitasi juga ke bak screen. oh pakai gravitasi ya, nggak pakai pompa ya? Ya, ini gravitasi ke bak screen kita yang di sana. Oh iya. Terus masuk ke bak screen. Terus ini bak screen. Oke. Boleh, boleh. Siap. Masih ke bak screen, ini yang perlu dirawat. Oke. Bagaimana perawatannya ini? Ya, perawatannya kalau sudah banyak kotorannya diangkat, disemprot air gitu aja. Terus yang mambang-mambang ini disaring pakai jaring gitu. Oh iya iya. Kot. Ini gravitasi, tidak pakai pompa ke Oke. ekualisasi yang sebelah sini. Oh berarti kita buka yang sana juga kita bersihin ya? Ya. Yang di dalam sana juga. Ini dibuka, Angkat aja. ini diangkat, dibersihin di luar, terus yang ininya dijaring aja. Itu nggak dibuka. Oke oke. Oke kita tutup lagi. Mau? Oke setelah itu masuk ke. Masuk ke ekualisasi pertama ini. Oh iya masuk ke tangki ekualisasi pertama. Terus masuk. Berarti ada filter-filternya di dalam ini nggak? Ada pengendapan. Pengendapan aja. Berarti nanti apa namanya? Per berapa waktu itu nggak disedot? Nggak perlu ya? Karena ini sudah air aja. Oke, setelah dari sini ke sana ya. Yang kedua, bak ekualisasi juga ini. Oke. Ada 3 tangki ya. Oke. Berarti pakai elevasi semua. Terus setelah masuk ke yang ketiga, Ini baru dipompa. oke dipompa. Kalau ini output dari mana nih? Ini yang satu ini untuk ngisi reaktor lama, Pak. Dari reaktor lama. Putih. Ngisi Oh, reaktor lama. oh untuk ngisi. Iya. Yang ini untuk ngisi reaktor ini. Enggak, yang itu tuh. Pipa yang 4 inci itu loh. Oh, ini busa dari itu, Pak. 4 in itu. Busa. Keluar ke sini. Ya, yang ini nggak dipakai, buntu ini. Iya. Yang bawah itu maksud saya. Ya. Busa gimana maksudnya? Nah, itu kan blower kan. Kalau busanya Oh, nanti keluar lewat sini. ya, kalau busanya banyak kan keluar. Kalau nggak banyak ya nggak keluar. Otomatis berarti. Bisa coba dikeluarin? Ya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Kalau nggak ada busanya ya. Oh, gitu. Kalau kebanyakan limbah sabun kan banyak busanya. Iya. Oke. Oke, terus ini pompa ke sana ya? Yang ini. Ini pompa sih. Oh, Lama. reaktor lama. Ini ke reaktor baru. Oke. Berarti aktif dua-duanya ini ya? Oke. Terus Dari biofilter ini ya ke oh, berarti ini untuk flow meternya yang ukur berapa debitnya ya? Oke. Itu yang untuk flow meter reaktor lama ya? ya. Oke, terus ini masuk ke Reaktor. Nah, ini ya reaktor pertama.
Berarti ini nggak ada yang kita kuras-kuras lagi ya? Pakai drain itu kan. Oh, drying bed itu ya. Siap. Terus setelah dari reaktor pertama, Menghubung ke reaktor kedua. oh langsung terhubung ya. Ini elevasi juga. Iya. Oke, setelah dari reaktor kedua masuk ke reaktor ketiga. Oleh instruksi ini apa ada di dalam nih, media apa aja ada di dalam Bioeksa aja. bioeksa Yang untuk numbuhin bakteri itu aja. biobakteri, kita lepas biobakteri, pembiakan bakteri di dalam nggak ada, Nggak perlu injek bakteri, Mas Arif. nggak perlu injek bakteri. Yang Nah, kayak itu kan kita harus kasih nutrisi segala macam. Ini enggak. Oh itu kan kalau lebih dari 6 jam bakterinya mati. Itu pun yang saya pertanyakan di sini, apakah dia ada biobakteri di dalam? Bagaimana perlakuannya? Kalau lebih dari sekian jam, misalnya memungkinkan bakterinya mati, bisa kita kondisikan. Kalau memang tidak ada, oke lanjut. Next. Nanti hanya anu saja. hanya berharap bakteri tumbuh. Hanya blower saja. Oke. Ini ketiga ya. Ya, ketiga. Berarti Oke. Berarti keempat tangki ini tidak ada perlakuan khusus. Cuma ngedrain itu aja. Endapannya. Tidak ada perawatan khusus. Tidak perlu diotak-atik, hanya dilap-lap saja. Ya, bagus. Oke. Nggak, ini kan input masuk nih. Terus yang itu untuk keluar apa itu? Ini untuk busa tadi. Oh, busa. Oh, iya iya iya. Berarti yang atas untuk Blower. output busanya ya, output keluaran busa. busa. Ya, itu yang tadi itu bisa. Terus yang 2 in? Blower itu blower. Oh, itu untuk blower ya. Jangan kayak itu agak panas nanti. Oke. Hangat lah, hangat. Siap. Panas hangat. Pak, ini ada Memang nih. bagus kamera ini. Ini ada alat baru Luar nih. biasa. Selenoid. Mohon dijelaskan gimana proses kerjanya selenoid ini. Yang di panel distribusi ini cuma indikator aja. Ya, ketika sudah plot dulu. Di tapering dulu. Iya. Udah kira besi ini ternyata. Fiber itu. Oke. Manual dulu. Operation. Ini nyoba drain 1 misalnya. Nyala. Matikan. Drain 2. Drain 3. Ini kan misal mau back wash, matikan dulu ini. Matikan. Ini, back wash. Tapi ini kan nggak bisa jalan soalnya airnya nggak Airnya ada. nggak ada. Iya. Atau dia langsung jalan. Back wash. Jadi drain untuk blower 1 2 input pump ini yang dari ekualisasi itu yang masuk ke reaktor ini baru filter pump ini yang di sedimen itu punya kolam, terus dosing pump untuk Yang di chlorine belakang? itu, ya, yang di ruang alat itu yang sebelahnya panel Yang itu. kuning itu? Ya, itu dosing pump untuk klorin itu. Effluent ini yang ke apa? Reaktor lama itu. Oh, effluent yang ke reaktor lama. Ya, Kalau yang ke ini input, ya input, yang ke sini. ya. Untuk indikator ini yang pompa kolam itu. Pompa indikator. Nah, kolam Ya, indikator. untuk ikannya itu. Drain 1, drain 2, drain 3. Berarti Sesuai urutan. ini. Ya, ini 2 kan terus penghubung ketiga ini kan. 3 4. Berarti ini anunya selenoid nih. Ya. Nanti bisa dilihat ya.
Mungkin bertahap lagi mas yang Itu kalau manual. Ya. Kalau manual nih, Ya. sementara sekarang kan misalnya penyerahan nih, berarti ini sudah otomatis. otomatis semua, sudah teratur semua, Ya. timer segala macamnya. Gitu. Berarti nggak perlu saya Ya. nggak perlu saya harus pencet di sini lagi. Nggak perlu. Cuma masalah aja. Misal ini untuk brand 3 ya. Ini dari shoot menuju ke open. Nah, saya interupsi lagi, saya potong. Seandainya ini di tengah jalan dia rusak, hang misalnya, Ya. indikatornya di mana kita lihat? Itu Kalau di panel kan biasanya ada lampu kuning, lampu. lampu. Kalau ini di mana kita lihat? Kan kalau untuk fisik valve-nya itu lihatnya dari indikator ini. Kalau dia apa namanya dari elektrik itu bisa dicek dari relay-nya dulu. Jadi di PLC-nya digital output-nya itu kan ada Relay itu. powernya kan Ah. di PLC-nya dulu. Di PLC-nya dulu. Di PLC-nya yang sebagian kanan sendiri. Itu ada nomornya. Kayak yang tadi brand 1 kan G9. Itu ada bitnya kecil kan, touch-nya itu. Nah, itu kalau G9-nya on tapi di relay-nya nggak on, berarti kan di relay-nya ada nomornya. Nanti coba bawa pakai relay yang spare 2 itu bisa dipakai. Bisa loh, brandnya nggak bisa. Misalnya kan ini kan otomatis nih, otomatis. Nah, saya ngecek. Tahu-taunya nggak ngedrain, nggak tahu nih ngedrain apa enggak. Soalnya kan kita nggak lihat outputnya, Iya. keluarannya kayak gimana. Nah, gimana kita tahu ini berfungsi apa enggaknya gitu. Ini masih bagus enggak? Bekerja enggak? Nah, gitu kan? Seperti itu. Itu mungkin bahwa kita bisa jadwalkan misal seminggu sekali ya. Dan misal hari Senin di jam berapa gitu. Jadi Bapak ngecek di sana aja. Misal sekarang jam berapa ya? Maksud saya itu ada tandai bahwa alat ini sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Ya. Nah, selama ini kan dia bekerja otomatis nih. Ya. Saya mantau saya cek ini bekerja otomatis. Apa masih bagus gak? Bekerja gak dia? Nah, saya ngeceknya di mana? Gitu. Misalnya kayak katanya Bapak tadi di PLC ada sekian lampu indikator bip gitu. Berarti kalau salah satu di situ ada yang mati atau berarti sedang bermasalah yang di jalur itu gitu. Kayak di panel sana kan, misalnya pompa sirkulasinya dia kebakar, pasti dia nyala. Ini nggak bisa gerak dia. Ya muter. Iya nggak bisa. Nggak ada yang nyuruh kan, istilahnya kasarnya kan gitu. Yang jelas, saya nggak mau pakai kunci itu, harus muter-muter, jadinya jadi rusak. Jelas Enggak, saya konsul dulu. Ya, tetap Ya, sih saya konsul konsul dulu. Nanti setelah terbiasa baru. Nah, Tunggu apa namanya? Info dari tetap kita konsul ke teman-teman. saya nggak mau misalnya gegabah, wah sotoy, Ya. buka, puter, Kan- set. Nah, Ini misal manual ya sampai 0 aja. yang penting saya diberitahu nah itu ngebuka manual tuh. Pas lagi apa? Panahnya sampai 0 aja Pak. Sudah. Oke. Jangan Jangan ini lebih. masih bisa. Cuma nanti takutnya limit switchnya ini geser. Limitnya untuk otomatisnya nih. Ini tetap tadi. Ini ada kejadian kayak gitu di Kanjuruhan. Berarti itu kalau kita putar gini terputus dengan sistem otomatis. Atau diangkat tanpa tes. Tapi ini kalau dijalankan langsung balik sendiri aja ke posisi awal. Misal ini dibiarkan apa namanya? Ada sisaan gitu. Ya, sisaan itu. Begitu kita pakaikan yang otomatis, dia akan nge-reset sendiri. Bisa sendiri.
Pokoknya Tapi diusahakan sesuai ya. Iya. pokoknya ada tempat saya lihat indikatornya di mana dia rusak gitu. Nah, kalau seperti yang Mas Topan bilang di situ Mas Arif di PLC-nya, banyak kan? Di lampu-lampu Ini sampai yang ketiga. Apa namanya ini tadi? Reaktor Reaktor ke yang ketiga. Terus setelah dari reaktor yang ketiga, hubung ya tangki reaktor keempat. masuk ke tangki reaktor yang keempat. fungsinya apa? Ini kan nggak ada anunya nih bawahnya. Oh, endapan saja. Nggak ada anu nih, nggak ada blower. Nggak ada aerasi di sini. Terus ini hubung Oh berarti nggak ada blower di sini ya? Nggak ada. Oke. Terus bakterinya nggak mati karena nggak ada blower? enggak, ini kan istilahnya untuk apa ya? Endapannya itu. Oh. Setelah di bukan untuk bakteri itu untuk dialokasi masuk ke sedimen. Oke. Ini arah ke tangki sedimen. Mm-mm. Tangki sedimen itu yang di depan anu itu. Oke kita ke tangki sedimen. Depan kolam itu. Keluar dari tangki 4 bakterinya sudah aman. Oh, maksudnya airnya sudah aman ya? Iya, aman. Terus masuk ke sini ya. Ini tangki sedimen ya. Ini tangki sedimen 2 ya. Sedimen pertama ini. Ini sedimen pertama. Oke. Ini sedimen kedua. Yang setengah dim itu untuk klorin itu. Klorin. Oke. Keluaran klorin dari dosing pump itu. Oh, dipompa ke sini ya. Ya. Ini rawan anu nih. Yang 2 dim itu Hmm. back wash itu. Tersumbat warna putihnya. Rawan tersumbat sampai putih. Rawan apa istilahnya kalau batas sini itu? Korosi bukan? korosi. Kerak. Nah, kerakan. Oh, yang 2 dim ini dari mana? Back wash. Backwash ya. Ya. Enggak back wash dia. Ini apa nih? Enggak dipakai. Itu hasilnya ya kayak gini. 2 dim itu harusnya masuk. Cuma kan kemarin ini ketinggian sana. Itu Takutnya enggak. itu klorin. Oh. Terus yang satunya Back wash. Back wash. backwash. Ya. Terus yang Yang dari sana itu berarti Ya. ke dalam sini ya. Dalam sini. Sudah tertanam ya. Iya. berarti nggak lewat atas sini dia Enggak. langsung sini. Iya. Terus ini fungsinya apa nih? Ini untuk ngedrain. Nguras. Nguras yang mana? Kolam ini. Nguras kolam. Oke, dicoba aja mungkin. Oh ini. Ya, itu overflow-nya ini. Tapi terhubung dia. Larinya kemana airnya nih? Ke effluent. Ke ini. Ya. Oh, langsung keluar sana jauh. Oke. Sip. Terus dari sini, dari yang pertama Ini ini apa nih Pak? masuk ke sini ya. Ya. Yang kedua, sedimen kedua ya. Ini apa nih? Ini sirkulasi. Oh sirkulasi. Sirkulasi pompanya. Oh ada pompa di sini. Iya ada. Pompanya ini. Ini untuk masuk ke filter. Oh, difilter lagi. Dari Ini kan dari reaktor. Heeh. Reaktor keempat masuk sini ke sedimen. Sedimen. Dari sedimen ke filter. Dari sedimen ke filter. Dari sedimen ke filter sana yang 4 itu ya. Ya. Filter satu, dari filter satu itu ke filter dua itu. Filter 1 berarti 2 filter, 2 tabung. Ya. Filter 2 2 tabung juga. Berarti dari filter Di filter keluar ke kolam ini indikator. Oh, nggak langsung masuk ke kolam ya. berarti filter itu belum berfungsi ya. Berfungsi. Nah, maksud saya airnya sudah jalan. Nah Sudah. ini kan dari filter. Semua air ini dari filter. Oke. Berarti air dari filter ini filternya sama kayak yang di lab itu. Ini. Ya. Makan ini lebih besar. Bisa. Ya, Isinya pasir silika ini karbon. silika sama karbon ya. Filter pertama silika, 2 tabung, terus filter kedua karbon. Baru lari ke kolam. Udah ke kolam. Baru lari ke kolam. Terus ini Oh, berarti ini dikontrol solenoid semua ya? ya. Otomatis. Semua.
maintenance-nya itu barangkali ganti pasir atau Oke. terus itu pressure Ya. kontrol itu. Oh, iya. Ketika dia tekanan 1 bar, dia otomatis backwash. Oh, apa yang menyebabkan tekanannya? Ya, mungkin Nyampe 1 endapannya bar. sudah banyak. Oh gitu. Jadi langsung backwash sendiri. Backwash sendiri ya. Ya. Otomatis ya. Oke, ini pH meternya ya. Terus yang di atas itu suhu. Oh iya, itu ya yang di Itu sensor Yang di suhu sana, sama ya. yang di putih itu transmitter. Transmitternya suhu. Oh, Masuk ke PLC. iya 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 iya, untuk ngirim ya. Ya. Berarti ada receivernya di sana. Yang anu itu Transmitternya di situ. Jadi nanti dia langsung bisa. yang kom putih itu Ya. Ini wire atau wireless? Baik. Oke. Oh, ada kabelnya sampai sana ya. Oke. Berarti masuk ke filter, baru masuk ke kolam. Kolam overflow ke backwash. Ya, dari kolam baru ke sana. Terus yang itu, yang tangki biru itu Itu cuma penampungan aja sih. dari mana? Dari overflow-nya kolam. Oh, overflow-nya kolam ditampung dulu di sini baru ke sana dibuang. Oke. Sebentar. Ini masuk ke sini dipompa melalui solenoid juga berarti. Sebelum masuk ke filter ini. Apa? Ini ya, ini ya. Ya, flow meter ini. Flow meter dulu. Terus masuk ke solenoid, Three-way itu. three-way ya. Untuk ke kanan ini jalan normal. Oke. Untuk ke kiri backwash. Backwash ya. Jadi ini tutup, dia backwash. Oke. Wash. Nah, terus itu Ada three-way lagi. Three-way itu untuk backwash 1 atau backwash 2. Jadi Oh, gitu. kalau backwash 1 ke sini putar 1, yang ke kiri itu backwash 2, putar 2. Buangnya kemana? Buangnya jadi input dari belakang ya. Ini outputnya backwash. Ini output backwash. Backwashnya ya. Ini salurannya ini. Output backwash 2, yang solenoid itu output backwash 1. Nanti masuk ke sedimen. Berarti kalau nggak keluar backwashnya Mas Arif, indikatornya kita lihat di mana ya? Keluaran backwashnya itu? Dari main Ya? dari main boleh tuh. Oh. Yang Oh. Coba diaktifin backwashnya Mas. airnya yang enggak ada. Kok bisa nggak ada air? Masih kurang. Maksudnya dari reaktor dari tadi kan di drain terus dicoba. Oh. Akhirnya kan diatur nunggu ngisi dulu. Ya dah nanti kita Ya. tunggu dulu sambil ngisi. Bisa. Oke. ini apa tadi? Sedimen. Sedimen. Terus ini Equalisasi. visualisasi. Terus sana filter. Screen. Oh, screen. Screen. Filter. Drain bed. Nah, drain bed itu dari mana? Drain. Oh iya, hasil- ayo kita langsung. Enggak, kita selesaikan yang ini dulu. Ini yang untuk apa nih? Backwash. Bos 2. Oh. Ini juga ya? Ini untuk ke kolam. Oh. Jadi ini kalau backwash ini kebalikannya. Kalau sekarang jalan normal, yang outputnya backwash nutup. Tutup ya. Kalau backwash kolamnya nutup, backwashnya buka. Ini outputnya. Oke. Kalau backwash juga ke kolam? Enggak. Oh enggak, ke sini ya? Sedimen. Ya. Sedimen. Nggak boleh kan. Oh iya. Soalnya bersihin kotoran ya. Kotoran endapan air. Oke, terus kita beralih ke solenoid yang ini lagi nih. Ya. Ayo Mas Arif. Itu tadi input ya. Ya, Solenoid, itu dua input. ya. Ini ketika Input dari sedimen. ya dari sedimen itu. Terus kalau ke back itu jalan normal ke atas kan. Itu langsung keluar dari bawah itu, Ya, dari yang bawah ya. terus nyalur ke sini. Solenoid ini. Oke. Ini penghubung ke filter 2. Filter 2 ngisi ini, Oke. ngisi terus keluar dari bawah. Oke. Dari bawah ini
Ya. Masuk ke sana. Dua ini masuk ke solenoid untuk arah ke kolam. Yang ini. Ini bawa kan isinya dari atas. Oh iya iya iya. Ini outputnya backwash. Hmm. Ini outputnya filter. Oke. Satu, Mas Novan, satu pertanyaan saya. Misalnya ini maintenance nih, tabung ini, apa saja yang kita matikan, baik itu kelistrikan maupun air input yang masuk sini. Mungkin kalau kelistrikan nggak ada. Di pompanya aja, pompa input ini filter di off kan. Jadi biar nggak ada air dari sana masuk ke sini. Isi ini kan beda. Nah, Jadi matikan pompa filter itu. matikan pompa filter, Ya. Pompa filter dimatikan. pompa filter Yang sana, yang di sedimen itu. dari sedimen. Pompa yang sedimen itu dimatikan. Di sini apa nih? Keterangannya? Filter pump. Nah, ini dimatikan. Udah ini, sudah mati dia. Meskipun Mati. airnya. Nah, berarti ini sudah bisa kita ini Maintenance. sudah bisa kita maintenance. Cuman itu aja. Nggak ada balap atau apa buat nggak ada. Manualnya maksudnya. Manual ya, manual. Manual ini ya, Iya. engkol ini. Oke, lanjut yang tadi Mas. Kalau mati pompa itu dua-dua bisa di maintenance. Yang tetapnya. Oke, lanjut sebentar ini Mas. Selesaikan ke sana. Ini outputnya filter 2. Ya. Ini solenoid arah ke kolam. Otomatis terbuka dia nanti ya. Ya, otomatis semua. Dia langsung arah ke kolam indikator. Oke. Ketika backwash 1 solenoid ini sama sana itu buka dia. Ini fungsinya untuk outputnya backwash. Ya. Jadi airnya itu dari 3-way itu, dari 3-way itu ke kiri masuk ke 3-way ini. Ketika pilih ke backwash 1 berarti backwash ke tangki ke 1 ini. Inputnya dari bawah ya balik kan. Terus keluar dari atas ini langsung keluar. Kalau normal dari atas ke bawah. Ya, Kalau backwash dari bawah ke atas. itu gampangannya gitu. Terus sebaliknya juga backwash 2 juga itu. Backwash 2 dan ini shoot ke kiri, ngisi dari bawah, terus airnya keluar. Ya Keluar dari di sini. atas, terus solenoid itu. Solenoid sini. Ya, ini kembali Ke sedimen, tangki sedimen. Oke, lanjut Mas Arif. kita Enggak, maksudnya kita jelasin maksudnya proses ke drying bednya itu dari mana ke mana? Ruangan ada. Iya, pembawaan. Aduh, Mas Pon, patah? patah Mas Pon. Enggak sih. Kan itu kabel. Sorry main. Sorry ini dari drain semua ya. Ya. Berarti semua reaktor itu ada drainnya ya? Iya. Ini reaktor 1, 2, 3, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oke. Terus keluar. Oke. Dari sini ya. Pipa. Oke, naik dari sini ya. Ini keluar ke Oke. Oh, berarti drain bed. cuma satu ya outputnya ya? Ini kan bergantian. Drain Oke. bed. Terus Apa nih Pak? Ini kalau dibuka, mereka lumpurnya nggak ke sini, langsung ke Ekualisasi. ekualisasi. oh jadi ini apa stop run untuk apa biar lumpurnya langsung ke ekualisasi ya.
Ini dilakukan kalau kapan nih? Ya kalau mau benahin ini. Oh, lagi benahin ini ya. Iya, masuk lagi lumpurnya ke sana ya. Iya. Lumpur ini mungkin sini kan panasnya kenceng. Hmm. Terus ini apa namanya? Ini kan lumayan nih air yang ke sini. Ya. Itu didorong pakai apa? Gravitasi. Gravitasi. Bisa naik ya? Bisa ya bisa tadi dulu. Tinggi segini. Oh. Dia bawahnya ada pipa yang sudah dibolong-bolongin. Ini kan meresap airnya. Kumpul, turun lagi. Enggak, maksudnya ini loh, kan air nih naik ke sini nih. Ya. Bisa ya? Ya kan tekanan, Oh. tekanan ke bawah. Iya, iya. Enggak, maksudnya kan dari bawah. ya kan nggak terlalu tinggi tuh. Bisa sampai naik segini. Ya bisa. Saya kira ada pompa pendorongnya. Enggak ya? Dari blower ini kan. Blower ini kan ngisi ke reaktor. Dia sama ngolah sama neken. Misal apa dia ngedrain, dia langsung ke sini. Ya, karena saya mikirnya jarak elevasinya itu nggak terlalu sampai dia. Berarti di atas itu Yang atasnya kan 2 in. Hmm. Itu untuk overflow kita airnya. Oh, sebentar Mas, sekali lagi. Kan ini ada beberapa stop keran nih tiap apa? Reaktor nih. Ini tetap harus on. Ya, kan soalnya jalan otomatis. Oh iya. Di off kan kalau ada maintenance aja ya. Oke. ini salah arah dia Pak. Iya, Serain. itu. Iya, itu temboknya itu. Oh, kena tembok. Iya, nggak bisa. Ada anunya. Sudah dipikirkan berarti. Pertimbangan. Sudah dipertimbangkan. Nanti kalau nggak bisa tutup katanya masaknya salah. Klorin berarti ngisi manual itu. Iya. Tambahin klorin juga, tambahin manual. Seberapa kita tambah klorinnya, seberapa kita tambah airnya. Dan kapan kita tambah? Kan hariannya mungkin ngecek itu lagi. Nah, Atau seminggu sekali lah. jelas sehari habis itu kan. Tergantung katanya. Ya, tergantung dari airnya. Ya, tergantung ya settingan debit klorinnya. Ini sudah Oke. ini apa nyala itu? Kan pompanya nggak salah itu. Itu ketika pompa filter jalan, dia salah. Begitu samaan. Ya, sama. Karena kan airnya yang sudah didapkan itu, dia ke filter. Terus kan isi pompa air baru dari reaktor itu. Dia ke sana. Saya kira kayak ini non-stop 24 jam tambah air tambah klorin tiap hari. Enggak. Pompa jalan baru jalan. Enggak, berarti klorin itu tetap harus ditambah ya? Iya, airnya. Klorinnya maksudnya? Ya, klorinnya itu. Klorinnya per satu tangki itu berapa ditaruh? Satu gayung itu, Ya. satu gayung itu satu penuh. Satu gayung itu satu tangki. Iya, dan berapa lama? Sampai habis-habisnya. Sampai Ini kan soalnya jalannya tergantung debit air. Ketika debit airnya ada terus jalan terus, ya, makin cepat ya. ini cepat habis. Berarti tiap hari perlu kita kenok, kita lihat. Oh, berarti itu yang perlu checklist hariannya Mas Arif. Klorinnya. Berarti klorin, terus taringan, lumpur kayaknya enggak ya. Lumpur kayaknya. Oh, di mana strainer tadi tuh? Di strainer tadi. Oh, di sana ya. Filter itu juga ada. Di mana? Filter yang pakai. Oh, iya iya. Oke. Berarti klorin ini hanya segini kami dikasih. Isinya itu. Oh, gitu. Ini berapa lama habis nih satu ember begini nih? Sama. Yang putih-putih itu, yang putih-putih plastik bulat itu. Nanti diaduk Pak ya sampai larut. Diaduk. Diaduk. Pokoknya satu apa? Satu itu apa namanya gayung itu untuk satu full ini tangki. Tapi begitu kita lepas dalam tangki aduk dulu gitu. Ya, diaduk dulu sampai larut. Sampai larut. Iya.
pakai kayu. Ya, Berapa lama biasanya kalau satu gayung tuh, satu tangki itu berapa lama biasanya? Kalau terus menerus? Terus menerus kemungkinan ya kami buat Tergantung air. iya Soalnya dia samaan operasionalnya pompa filter sama ini. Oke. Ini konsentrasinya berapa? Tadinya ditanya saya sama orang LH atau orang lab, Pak, ini konsentrasi klorinnya Klorin. berapa? Saya jawab apa? Terus pencampurannya ke sana itu berapa? Berapa konsentrasinya per detik, per menit, per apakah? ini yang kami bahas kemarin kan dari pabrik kita di saya ini kemarin udah masang aja jadi mungkin nanti saya tanyakan untuk ini Oh iya, soalnya penting itu mas. Ya, yang kali tadi kemarin kan dari sana Ya, konsentrasinya berapa? Berapa konsentrasi per menit? Jadi kan sekian mililiter atau sekian liter per menit. Terus apabila kita campurkan dia dengan air, itu berapa konsentrasinya yang tersedia di dalam bak itu? Oh berarti nggak ada klorin meter yang dikasih ke kami nih, buat tahu kadar klorinnya. Nah, soalnya kan kalau kelebihan klorin nggak bagus juga, bahaya juga. Kekurangan klorin sama juga. Ya biar nggak Ya. menerka-nerka. Nanti kan mana operatornya? Ini operator itu berapa konsentrasi klorinnya di pH nya dosing pumpnya? Enggak tahu pak. Berapa konsentrasinya? Nah kamu tanya? Enggak tahu pak. Kan kacau jadinya. Oke nanti ditanyakan mas ya, kalau bisa hari ini ya, langsung ditanyakan. panel kontrolnya ini ada 3 mode ini untuk mode versi itu untuk mode auto ini untuk mode manual ketika ini di mode manual ini harus di manual semua kalau ini auto nah ini semua ini sudah ikut untuk timer ini timernya bro ini misal dimatikan dia sudah mati Timer mati, beralih ke PLC. misal kayak ini ada ini juga misal ada mode auto ini sudah auto semua untuk ngoper kita PLC-nya Berarti kalau mode PLC semuanya harus diarahin ke auto ya. ya. Mode Jadi, ini pompa filter yang sana tadi. Kalau di PLC mode mati semua jadi komponennya kita kan dari tab oh. Kalau auto dia berjalan, tap itu nggak ada fungsinya berarti kalau auto. kalau auto iya soalnya kan dia berhubungan dengan PLC gitu loh Dari ini timer. ketika auto cuma nggak pakai PLC cuma yang di pompa itu ikut fluid Oh dipompa Ya. pakai. tapi kalau manual di pompa itu nggak ikut fluid gitu Ya karena kita atur manual sendiri. iya jadi itu ini untuk pengecekan ketika kayak pompanya nggak jalan gitu nggak jalan dia ada 2 kemungkinan bisa fluid bisa pompa kalau sudah jalan otomatis tapi belum bisa jalan pompanya coba ngecek ke relay kayak ini kan relaynya fluid ini SSSS ini untuk fluid pompain yang di situ nah ini misal yang fluidnya diturunkan dinaikkan dia nggak ada respon kan ini ketika dia turun gini mati tandanya nggak ada air dia. Iya. Kalau misal dia kayak gini filter ini kan nggak ada air mati ya kayak ini sekarang pompa ini jalan soalnya airnya ada nah, itu bisa dicek di relaynya dulu misal relaynya aman Ini pompa in, ya ini filter, filter ini dosing, Ya. ini effluent. Effluent. Panas ini. ya
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 pompa ya? Ya. Jadi misal belum lupa loh. Ini- Tanya Ira dulu nanti Mas. Apa? Soalnya Ira yang tahu. di sini masih normal, maksudnya naik turun gini, bosnya normal. Nah, terus pompanya masih nggak bisa jalan. Bisa coba ini mode manual. Ya. Jadi dirubah ke mode manual. Dari bosnya aman, coba mode manual. Kalau dia masih nggak bisa, berarti kan pompanya. Enggak float slipnya. Ya, kalau misal ini di naik turunkan dia nggak ada respon, terus coba di manual dia jalan, berarti fungsinya ada bermasalah. Ya. Boleh saya potong? Ya. Assalamualaikum. Begini Mas, Salam. Mas punya pompa kan jelas beda spek dengan pompa yang kami punya. Kenapa itu? Nah, begitu pompa Mas punya trouble, harus memerlukan penggantian. Apakah kita harus ganti dengan sesuai dengan spek yang pertanyaan sebelumnya, ataukah spek yang berbeda? Bisa kita pakai spek yang kami punya. Seperti Kurumi itu speknya, dia kan agak besar. Apakah support enggak? Bisa enggak? Apa enggak mengganggu sistem yang sudah berjalan sebelumnya? Dia bisa pakai pompa apapun, ya. Pompa merek apapun enggak, yang sama. Tapi kalau bisa pompanya itu kan nggak pakai Bluetooth. Kalau pompa kita kan nggak pakai Bluetooth, jadinya bawaan. Kalau Bawaan. tadi bapak yang Ada ini kan Bluetooth. ya, itu soalnya ini dia malah pembacanya dari situ. Kalau bisa dari pompanya langsung nanti dihubungkan itu. Atau Bluetooth-nya kita berdirikan memang. Oh, buat jalan terus. Nah, buat jalan terus. Jadi kan Ah. dia otomatis toh Ya. sama seperti pompanya masinya. Ya. Dia deteksinya nanti. Dia deteknya pakai Bluetooth sini. Nah, dia sudah begitu kecelup masuk arus langsung dia bekerja. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau pompanya itu kita ganti walaupun beda spek. Ya. Walaupun speknya besar, apa tidak berpengaruh dengan aliran air, volume air apa gimana? Ya, kalau berbeda speknya lebih besar, itu bisa dilihat di kilometer. Jadinya kan kebanyakan. Sirkulasinya buka lagi. Ya, ngatur debitnya itu di sirkulasinya itu. Sirkulasi yang valve itu. Misal, Yang balap kiri kanan Ya, duanya. ya. Jadi misal ini kurang kenceng malah, sirkulasinya ini agak ditutup. Kalau apa kencengan ini buka sirkulasinya. Saya sudah pernah mencoba seperti itu. Mudah-mudahan tidak berlaku ini sama unitnya Mas ini. Saya pakai apa yang Mas bilang, pakai sirkulasi gitu. Dijelasin blower 1, blower 2, spare itu untuk apa? Untuk MCB 3 pas yang ini Ya. blower 1 untuk tegangan input yang blower 1 Ya. 3 fase berarti ya. ya 3 pas blower 2 ke blower 2. Spare ini mungkin ketika ini ada trouble bisa dipakai spare ini terminalnya untuk kebukan ke blowernya 3 4 ini relaynya, ini untuk Relay spare itu. ya di tampilan kan ada di apa aplikasi untuk spare. Tapi harus dikonekkan dulu ya. Ya. Berarti yang ini kita pindah ke sana. Itu 3 kabel bawah itu. Ya, kalau mungkin ganti blowernya ada ya diganti di sini aja. Oh gitu. Bukan. Ini untuk spare ini. Enggak kan kalau gimana ya? Kalau kita aktifkan spare kan berarti aktif yang sini, nggak aktif yang sini. Iya, nggak aktif. Berarti kita pindah ini tuh kabel yang bawah ke Ya, sini. pindah ke sini. Seandainya bermasalah kontaktor sama relay itu ya. Ya. Mas Topan,
dikasih nggak kita maksudnya Oke. speknya ini relay ini artinya terbakar apa-apa kan. Oh iya, spare-nya. Nah, Mas beli nanti kalau terbakar ini relaynya beli tipe-nya ini kodenya ini. Ini banyak sih. Ini bisa Omron, bisa apa namanya Ford, merek Ford bisa atau Omron. Yang Itu Omron. yang tipe MG2N. Apa? MG2N. MY2N. Ya. Perbedaannya ada MG2 aja, nggak pakai N. Itu nggak ada LED indikatornya. Kalau MG2N itu ada LED-nya ini, merah ini. Indikator. Ada indikatornya kan, ketika dia nyala. Sama aja, maksudnya sama-sama bisa dipakai. Cuma bedanya Indikator. sama 2N itu indikatornya aja. Jadi kalau relay terbakar indikator mati. Ya. Ini kan juga spare kan ini, bisa dipakai. Coba dicopot satu Mas, biar kita sorot di sini. Ini apa nih nomor bang? Bukan. Bukan. Mana tipenya? Di depan dia ya. Oh, apa sih itu? Nang boxku pun. Oh, relay. Enggak, yang enggak ada stikernya. Oh, selektor. Selektor ini. Biar tidak crash sama PLC. Kalau dia nggak ada relaynya, dia nanti crash sama program. Bentrok. Bentrok. Sini on. Bingung pembacaannya kan. Ayo kan. Anak apa mana? Anak. Oh, tapi yang nanti ya. Ya. Apa itu pak? IP-nya. Artinya Untuk ini nanti punya pompa-pompa. Ini untuk kontrol. Ini. Terus yang ini untuk ruang alat ini. Artinya ini lampu. Itu pakai ini. Seperti ini pompa. Pompa. DS itu dosing apa? Dosing pump ya, DS itu. Oh ini apa nih? Pin pompa ini. Ya dijelasin satu-satu aja mungkin Mas. Ulang dari yang atas. PIN itu apa? Ini nih pompa input, pompa filter, pompa dosing pump. Ini yang untuk klorin. Ini pompa effluent yang untuk ngisi ke reaktor lama. Oke. Kontrol ini untuk kontrol ini. Cover untuk PLC, gitu, apa? Ini. Terus distribution ini untuk ke netralnya pompa. RCBO. ELCB. RCBO. Oh, RCBO. Ya. Terus ini IRCP untuk Dia putus dua berarti fasa netral. ya kan untuk ini ketika ada grounding gitu loh, bocor gitu. Oh, LCD, kayak LCD bukan? Ya. Kalau LCD kan ya kurang resistansinya kurang kan. Kalau ini lebih sensitif gitu. Sensitif. Terus Oke, ini yang sebelah. untuk menandakan Oh, sebelumnya dulu. Ini power untuk untuk power untuk ini. ruang ini ya. Ya, stop kontak ruang ini, terus yang itu kontak itu. Barangkali Oke. ada komponen atau Oke. ya, terus IRCP ini untuk mendeteksi RST. Ketika dia ini RST-nya kebalik, dia indikator itu dan sistem nggak mau jalan. Ya, Sudutnya kembali. ya, sebetulnya kebalik ya. Pasanya ini. Ya ke R ini berarti nggak tahu S-nya ke R atau S-nya ke T itu kebalik pokoknya sudut pasanya. Itu RST. Oh, reverse. Jadi ketika dia ini sudut pasangnya terbalik, kontrol ini nggak bisa, ya nggak bisa dioperasikan. Misal peralihan dari genset ke ini, kemarin kan udah coba
sekalian genset lah juga. Aman ya. Iya, Sama sinkron Pak. berarti kan RST-nya genset sama trafo. Ya kalau nggak sinkron lebih duluan kena alat kami di sana. Iya, makanya itu. Kita juga ada pengamannya. Oke, yang bawah lagi. Ini Kontaktor kontaktor. yang bawah. Kontaktor Dari satu. Ini untuk blower 1, blower 2, ini untuk spare yang ini. Terus ini untuk ke pompa. Satu fasa kan kontaktornya. Ini kontaktor semua ini. Satu fasa. Pompa input. Oh itu kan pompa- ada indikatornya tuh merah, Iya. hitam. Jadi dia kalau jalan itu merah ini. Kalau nggak jalan kan nggak ngontak kan dia. Sama halnya kayak gini. Oh ya kalau jalan yang ini Ya, jalan kan. ketarik ya. Kalau yang sana indikatornya merah, Ya, merah hitam, merah jalan, hitam enggak. Ya. Oke sebelahnya. Ini untuk suplainya ini PLC 24 volt. Oke. Oh itunya apa? Adaptornya, Ya, power supply-nya. power supply-nya SU. Gitu. Ada risetnya nggak kontaktor ini? Ya kalau seandainya ada error kan. Ada risetnya nggak? Ada. Ada. Ya, kalau yang ini Ini nggak ada. nggak ada riset. Nggak ada. Oke, kalau kayak sana kan kontaktornya besar-besar. Ya, Nah, ada risetnya, walaupun pompanya 2 pas, kontaktornya besar. tapi dia nggak Ada risetnya. Biasanya kan di 3 pas itu yang terpengaruh itu. Kalau pompanya 1 pas tapi pasang 3 pas ya percuma gitu. Ya ampernya nggak tercapai. Ini deteksinya kan ketika tegangan 3 ini jalan. Jadi misalnya dipasang 1 ya bisa jalan, cuma percuma dia lonjakan arus nggak bisa deteksi overload. Oke, lanjut. Oke, yang relay. Relay ini untuk blower 1 di PLC-nya alamatnya Y0 ini. Sesuai alamat ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 Untuk memudahkan ya. ya. Ini indikator dari PLC-nya alamatnya. Ini blower ini untuk ke bebannya kan blower 1, blower 2, terus ini spare, ini pompa input, pompa filter, pompa dosingan, terus pompa kolam, pompa effluent yang untuk reaktor lama, ini fluid switch, injeksi otomatisnya, fluid switch pompa input, pompa filter, pompa dosing, terus pompa effluent itu. Untuk ini MJ4N ini untuk lock auto sama manual biar tidak terjadi crash. Berarti ini untuk pompa, ini untuk switch. Ya, fluid switch-nya, otomatisnya. Ada satu lagi. Oh itu ada keterangan FS ini ya. Ya, FS itu. Ini yang bling-bling ini. Ya. Nah, itu yang kode-kode yang bling-bling itu. Ya. Nah, itu yang Nah, punyanya ini kan itu. nomor 7 jalan. Nomor 7 ini apa? Y7 pompa kolam. Dia kan jalan. Nah, Oh berarti bisa dilihat indikatornya dari sini juga ya. Bisa. tapi ini sama ini. Ini 1 2 3 Ini- dia. Ini digital output, ini Ah. digital input. Oh. Ini menerima sinyal, ini mengeluarkan. Ini yang menyuruh, ini disuruh. Gitu. Kasarannya itu kayak gitu. Sama ya X-nya ini. Ini kan analog, ini digital. Ini inputnya dari kayak pressure control tadi, itu masuknya sini. Dan deteksi ketika itu terus ini yang nyuruh, yang melakukan. Nah, terus outputnya. yang Mas bilang indikator solenoid itu berarti di sini kita lihat. Ya, ini kan ada lamanya juga. Ini drain 1 9. Di sini 9. Gitu. Bisa lama 10, 11, sampai 15 itu.